Sayyidil anam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil khitam. Amma ba'd. Dan sama-sama kita hormati Bupati Malang beserta seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Saya hadir, saya Rabu, Esole Ares Mangken, guru kita Kiai Haji Hamim Khalili, Ketua Tanfidiyah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Seden kaula hormate dan kula muljaaki Kiai Haji Abdurrahman, Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Nurul Huda, kula adebu orang aki seger kengki kina bon sobung. Anapa mak senikah karena lambe kina ki buto tak pada kelar ngubengi dan segereng. Ting mare jadi anggota DPR dukale kelar meleren sebereng kina se sobung. Gimana senengak nikah? Kina ki buto tak kelar meleka kanan si temacam. Ting la kelar kabi kina se sobung. Tapi macam ini luar biasa nih para atletan. Jadi makilah umur kayak gelap boleh dibuat sekat petok kayak betok kayak itu bucil ke atas. Mun bucil ke bawah beliau nih kayak petok belas beliau nih. Yang tahu nih bengal napantan sini bawah. Sejajana kepala unit-unit lembaga baik dari Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, lan sedaya lembaga sing wonten teng Yayasan Nurul Huda ingkang sangat kula mulyakaken. Kiai Abdul Aziz, Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Sumber Manjing, jajaran Forum Pimpinan Kecamatan Muspika Kecamatan Sumber Manjing, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil sampai Torota. Sajajana para hadirin, para kiai, para asatid, para wali santri, para alumni, mugi-mugi saudipun rahmati diberkati kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ngatare puji syukur keajunan Allah. Salawat dan salam moga tetap kaator dek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sareng sateja keluarga, sahabat, dan saja umat tasih selalu atorok syariatipun. Kimugi kulan panjenengan sedaya tasik diparing kesempatan kangge kempal ningali wajahipun Rasulullah benjang teng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Abenya saya amin. Saya amin tua kintara polong ben mak lampir. Tero tak tero apolong saran Kanjeng Nabi. Apolong ikamah. Orang kompak apolong ikamah. Kira-kira masuk surga. Pamantapna Allahumma. Alhamdulillah amin ngaroduk keng potongan banyak tak apa yang ngening. Mantar pada swarga kafi Allahumma. Kula ben panjenengan bisa apolong sareng Kanjeng Nabi pada swarga. Manabi kula ben panjenengan andi mahabbah seleres cinta seongku dak Gusti Kanjeng. Yusarul mar'u ma'aman ahab wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kanjeng Nabi adebu para tretan manusia bakal papolong dengan orang-orang yang dicintai, dan barang siapa yang mencintaiku akan bersamaku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Cinta apa tak cinta dengan Kanjeng Nabi? Buktian apa? Nah, cinta ke Kanjeng Nabi tak cukup konakon. Cinta ke Kanjeng Nabi nika para tretan tak bisa buktiaki kalau ben kula ben sampian banyak muji ke Kanjeng Nabi. Bahkan cinta ke Kanjeng Nabi tak cukup dibuktikan kalau ben sajak dan puisi. Bahkan saborana cinta ke Kanjeng Nabi ki tak cukup buktiaki kalau ben kula lan panjenengan kathah mau sholawat teng Kanjeng Nabi, saknajane mau sholawat teng Kanjeng Nabi niku gadah fadilah ingkang kathah. Kula ajunan asolawat ke Kanjeng Nabi ini banyak fadilah raja kencurna. Bahkan solawat nikah ibadah saya paling fleksibel, saya pasti terima.
Al-a'malu minha makbulatun wa mardudah illa salata 'alan nabi fa innaha maqtu'atun biqabuluha. Amal manusia ni bodo seetrema bodo seetolak. Haji mun etrema nya mana haji? Betul pada nyaut. Mabrur. Mun etolak nya mana haji? Pada dia nyaut ya. Haji mardut candeng sumber manjing kan to ekoca haji tomat. Napa haji tomat emaka atau beting mulai komat. Mereka para tretan kulolan panjenengan kata mau sholawat pun pasti diterima. Satu sholawat kalau panjenengan mau 10 rahmat sing bakal kalau panjenengan angsal. Tapi ini kata cukup di abuktiaki kecintaan kita dumateng Kanjeng Nabi. Sholawat santa mun parlo konjongan saat napa boleh kartu kan terbang sampai ke Solo kaget. Tapi tak entos ke sini pada bayi. Beda tak beda? Masih bini lah kongot merengot belanja tak pada taman kena mon kareng lain gak enak ke beda. Sedang mau dengar. Solawat santa tapi tak pati open kasih laki beda dia. Ini bapuk dia. Ngapon nak pinding saya laki. Bu ibu, ni beda. Ni beda. Ni parfum. Ni minyak. Di lipstick, kanggo saya ada kapi gitu kan. Jujur, fatayat, kanggo saya. Sebisa ngucap kanggo yang laki. Bener yuk. Laki TV apa lagi noreng? Nah, kau benih sekolah. Coba gula tanya ke Pak Bapak. Mun lemah embun kacau ngasarin penempian apa dek kada na benten. Nah, iya temu. Ngocak kanggo siraket yang tinggalkan ada tengah tama ada remah dari dekor etolnya ke kacer ada bujai etolnya ke kanan bu paala etolnya ke budi beban siraket ngocak ada pun sebab apa kenapa tapi mudah ke pasar senyawa namua mira koning biru telang ada jadi nggak bikin koton aji yang ngocak tak cukup abuk tiaki cinta ke Kanjeng Nabi. Cinta ke Kanjeng Nabi ini bukti nasib tong serat kuat para tretan. Napa? Ittiba de Gusti Kanjeng atoro de Gusti Kanjeng neka bukti. Bahkan ittiba ke Kanjeng Nabi ini beni cuma bukti cinta ke Kanjeng Nabi tapi sekaligus bukti cinta de ka Gusti Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Boleh yakin saja utama warga Nahdlatul Ulama semangat takapi tero atoro Gusti Kanjeng tero ittiba Gusti Kanjeng cuma dalam atoro Kanjeng Nabi ini kabara tretan uleban ajunan menghadapi dua problem. Nomor 1 ada problem jarak, nomor 2 ada problem waktu. Dari jarak kuleban panjenengan tinggal di tempat yang sangat jauh sareng Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi elai raki pada Mekah, terus kemudian berkembang, tumbuh pada nang Mekah, sampai dewasa pada Mekah, nerima risalah pertama Mekah, salabit abid apinda sampai sete pada Madi, sampai umur 50 tahunan lebih Kanjeng Nabi seketelok guru apinda ke Madinah. Jarak dari Malang ke Mekah dan ke Madinah ini ke para rabu setuju. Mon dari Abdurrahman Saleh nompak pesawat tak ambu sekali ini ke 10 jam. Kurang lebih sekitar belum 1.000-1.000 kilo. Nek kamu nompak pesawat, mau nompak mobil kor tak sen kurang lain bela Saleh, mau nak ceret 3 bulan mau rangkak di tong TV. Artinya jarak kula bang sambian sarang Kanjeng Nabi ini jauh. Dengan perbedaan tempat dan situasi sejauh ini para rabu sedaja maka dalam atorok nikah kudu banyak para rabu sedaja hal-hal sekudu laten kadang-kadang kuleban sampian aja gebeda tak ketemu esek kadang-kadang aja ge esek tak ketemu beda. Nomor 2 kuleban sampian sarang Kanjeng Nabi nikah epesa kalaban bekto sangat abid. Ampun lebih 1.400 tahun para rabu saja kula ajunan tapesa sarang Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka tapesa na kula bersampian sarang Kanjeng Nabi. Korang langkong mangken ka ito 1.444 berarti kula ajunan tapesa sarang Kanjeng Nabi ampun 1.444 tahun. Ini kita terpisah sarang Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Maka dari panika para Rabu setuju. Karena problem jarak, karena problem bekok kula ben sampian atau Kanjeng Nabi ini tak ben sarobe. Atau Kanjeng Nabi ini kak kotu beda ilmu. Kadang ya betul ngerti kalau. Kadang-kadang beda orang mangken nikah. Ki puru kenal Islam, ki puru masuk Islam. Asa hadat kita pate tepak ngaji kita genah. Tak teman masuk madrasah Nurul Huda dari RAMI MTS MA. Tak teman montruk badanang Ganjar. Tak teman pate kenal agama melalui sanad keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tak tahu aku urusnya tepak kakiai aja nang eluaran. Salah orang cek temorok karo enak. Begitu pun masuk Islam, aromasa paling tepat Islam mah lah aromasa paling cocok dengan Kanjeng Nabi. Beda tak beda? Nu adalah kadang sedang kadang. Cuma modal celana beg ablite sekoni. Jenggu saya lancung. Kemudian doi pacan mon korang keleng kadang kursong ke karpet. Bersih kerek-kerek para Rabu saja. Nih kalau aromasa paling semak ke Kanjeng Nabi, padahal ngaji tak tahu ke madrasah. Beda tak beda? Beda si ahli profesi, asal kak dinto jadi artis, karena aromasa muala mulai kero, takut kalah bersaing dengan pendatang-pendatang baru, saya lebih berani, lebih hot penampilannya, akhirnya bermetamorfosis, kalau bermodal jilbab raja, au berjadi ustadzah, nyaman hijrah. Beda. Kebetulan abang orang terkenal, followernya banyak, viewernya banyak, akhirnya banyak etoro orang, pas aromasa lah paling tepat. Sani karena ngemalang kadang-kadang banyak sebar tajo. Ani kemon si aromasa abang atau saya bener, ki penjenan. Padahal caranya belum tentu tepat. Saya paling parah boleh abang ki puru kenal Islam. Ngaji na tak runtut lebat madrasah ben pasantren aromasa se paling tepak paling semak ke Kanjeng Nabi pas mulai bengal cak ngodak ese lain sampai lak nyala aki para kiai. Beda tak beda? Mungkin ini kalian makar orang tak bokro penjenan kadang-kadang se santri karena lebur ke gini kah pahrok-noroknya lagi kiai nah. Idola namurai auba karena sering terpengaruh melalui sosial media, melalui media sosial, pun sering terpengaruh dengan ungkapan-ungkapannya, sering terpengaruh dengan ceramah-ceramahnya, cocok ke sosok-sosok seanyar, sesanat ilmu tak jelas dari kamah, kadang-kadang mulai ajawi kiai na tibi, si alecak mengenal mulai dinilip-lipan. Beda tak beda? Beda tak beda? Anikah samangkin putri masyarakat ingat makin. Mangkana panjenengan kodu oning. Bani saroban pula ben panjenengan kak dinto para tretan norok Kanjeng Nabi. Lebet kaman norok Kanjeng Nabi. Kau tu tahu carana dalam norok Kanjeng Nabi. Karena perbedaan waktu yang sangat panjang dan jauhnya tempat seeka kuna pula ben ajunan sarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaro masa paling semak. Mungkin pertanyaan masih aromasa paling cocok. Ini tampilan saya yang paling sunnah. Ini perbuatan saya yang paling cocok dengan sunnah. Mungkin pertanyaan napa andi video nata teman ngetelak dek remah cara ibadah na Kanjeng Nabi. Pola berisi teman andi rekaman. Aromasa paling cocok. Pola berisi teman mirang jabuna Kanjeng Nabi langsung. Aromasa andi audio nah bagaimana mendengarkan Rasulullah bersabda. Ini kamataran lain. Beda si Andi rekam na suara na Kanjeng Nabi. Ani ka jauh para tentara masih jauh dikasih paling cocok, ani kasih paling semak, dan dikambah gitu. Mangkana nange kanto atorok Kanjeng Nabi, kula ben panjenengan neka mon tak duga langsung galak mata. Kula ben panjenengan atorok Kanjeng Nabi para Rabu saja mon tak tahu saya ngolak aja ngalak beresek. Tapi kula ban panjenengan atau Kanjeng Nabi pun saya tak mampu anak cukup ngalak saya edek sarang kula ban panjenengan urusan saya anak ban saya masak pasrah ke akhirnya kita para ulang tentang harga. Jadi kula ban ajunan atau Kanjeng Nabi ini kata bisa langsungan mon tak tahu kacarana tapi norok Kanjeng Nabi kudu lebat para ulang. Ulah aku sing nganung kok kan. Dak pernah kula ban sampean secara nabere ulama.
karena samangkir pun banyak saya ngaku ulama. Iya. Mulai tak itu mau jenis ulama saya kagak emak. Napa ulama ongkuan, napa ulama kon akon. Dari panika kulolan panjenengan nek mboten sakit memilah lan memilih, kula ben panjenengan kita bisa termasuk meneliti. Katipan apa saya saongkuna saya toro saya ka emak, maka kula ben panjenengan dalam norok para ulama melalui Jam'iyah Nahdlatul saya kasa ampun pagerin kalaban kriteria pagerin kalaban tawabit pagerin kalaban hudud seka dimah ulama-ulama saya bisa etoro sing pundi ulama sing sakit kula panjenengan niku paling ralat ini kula niki kula pun campur Jawa kok nembe disurati kula pun ngerti kok kira-kira apa karepe cuma nek kadung muni Madura niku kadang-kadang kula lali nggih Jawi ini kula lali ini kadung Jawa ya wis lali nang Madura ni yo ben wis tak nembese Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mboten nanggung langsung rong botol sak kaleng kali sak gelas niki sekawan niki nek kula unjuk kabeh dijamin wangsule anyang-anyangan nek sampe entek kabeh sing mburi iku ngomong iku ngono sapa buta iku ora perasaan tuh gini-gini empak ngene tapi jering make pampak jering aing melono tadi jojon Jember kantone ka Jawa napa boleh kulene ka mangkat dari Bogor. Saya tadi malam jam 1 masih di Bogor karena menyelesaikan pendidikan instruktur nasional untuk pendidikan menengah kader Nahdlatul Ulama yang baru akan dimulai dalam bulan September yang akan datang. PMKNU. Kalau setahun gue di Bogor, kalau 2 dia Pak setengah 3 dia Pak ke bandara, setengah 4 bulan berangkat kantor, kalau setengah 6 dijemput pada sore aja, langsung diburu ke Turen, langsung ke kantor. Ini kan gue lebih ngantuk, mun kalau saya nom aing malah lo kembung gitu. Kalau cuma beda jajan di buah-buahan nang kantor. Entar nih tak minta, taking lekap prana sana ke sini. Ini mau neka malah saya nom antar nasi masuk ban saya keluar tak imbang tekor belum mulai namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Seorang agak asis, entar beni nyinggung, ngojai. Allahumma sholli ala Muhammad. Kados nih kalau panjenengan itu kriteria milih ulama kados nopo? Sebab sakniki kathah wong sing ngaku-ngaku ulama padahal belum memenuhi syaratnya ulama. Carane nopo? Nggih melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama kula panjenengan percaya akan tentang para kiai ben supados para kiai niki sing nuntun kula panjenengan sing ngarahaken. Sempat nih kalau panjenengan pas ajeng lajong TV, adak loncat TV, laro masa porna mangken pun banyak fasilitas. Rumong soni sakniki media pun kata ini maos kitab nopo pun kata tarjemahani pun kata aplikasi ini cok macam-macam kula ban sambian beli kitab nopo Bulughul Maram min Adillatil Ahkam wonten setunggal hadis teng mriku ngoten redaksine kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wa da'a khatamahu. Niku saking Abi Hurairah. Ada juga riwayat Anas dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Wonten hadis sing ngendikan ngoten. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wa da'a khatamahu. Gusti Kanjeng Nabi niku menawi mlebet teng WC, manjing teng WC, masuk ke WC, melepaskan cincin. Niku sanes dawuhipun Kanjeng Nabi. Niku potret sahabat terhadap perilaku Rasulullah. Makanya niki kategori ini hadisnya hadis fi'li, perbuatan Rasulullah sing dipotret sahabat diriwayataken kangge ngangge napa dawuhipun para sahabat. Akhirnya modalnya cuma modal terjemahan, terus membuat kesimpulan bahwasanya masuk toilet dianjurkan melepaskan cincin. Kan jelas redaksinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wa da'a khatamahu. Kanjeng Nabi mun masuk ke jeding nyabak selok. Berarti kalau kesimpulan mun masuk jeding sunat nyabak selok. Bada ibu-ibu fatayat ki guru mele selok 10 gram. Selon emas masuk ke jeding nang kasah para rabus teje ketepaan seporan nak asis jedingnya tak pati rabut
keng luar punya orang. Masuk ke jedeng nang kasak karena teronoro sunnah. Selon eyocol badan nang luar. Alhamdulillah keluar dari jedeng selon. Jarang selon mas di nang luar. Enjan bolan atau sunnah. Napa terjadi ngoten sebab gadan gadah perangkate kangge memahami sunnah. Cuma modale iso maca tarjemahane langsung ngambil kesimpulan dhewe. Beda nombek wong ngaji ni tuntas nang pesantren, mlebu nang madrasah Nurul Huda. Boten usah nganti aliyah sampai sanawiyah mawon dijelasaken ambek gurune. Karena dinemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala takalane manjing melebu sapa Rasulullah al-khala ing toilet ing WC wa doa mongko nyalapaken sapa Rasulullah khatamahu ing ali-aline Rasulullah. Cara kiai teng pondok akhire ngodari niku ndelok apa rek Rasulullah nek mlebu nang WC iku kok ngelepas ali-ali dinggoleki nang syarahe. Kepanggih diantaranya di dalam kitab Ibanatul Ahkam, syarahnya Bulughul Maram. Muncul pandangan teng mriku saking para ulama lan para kiai niki sing dipegang oleh kiai-kiai NU. Jadi tidak hanya melihat terhadap lafaz kemudian menangkap makna setelah itu menarik kesimpulan. Dicek dulu ideal moralnya karena dalam satu rangkaian kata itu ada lafaz, ada makna, ada malzam. Jadi tidak sekedar apa yang berbunyi di dalam lafaz diartikan dengan makna kemudian diambil kesimpulan, tidak. Kenapa dulu? Napa Rasulullah ketika masuk ke kamar kecil itu meletakkan cincin? Ternyata ketemu alasannya karena di cincin Rasulullah ada tulisan Muhammadur Rasulullah, berarti ada asma mu'azzamah. Maka dengan demikian apa kesimpulan hukum yang dapat diambil? Dianjurkan meletakkan segala sesuatu yang ada asma mu'azzamahnya ketika masuk ke dalam WC. Jadi cincin sudah menjadi hilang. Karena cincin ini hanya sekedar potret yang digambar oleh sahabat yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Tetapi belum sampai kajiannya kepada kenapa kok melepaskan cincin. Sehingga di kita, cincin kalau nggak ada apa-apanya, tak usah esabe pun masuk ke jeding, apa boleh selon emas. Makai beni selok tapi beda fatah. Contohnya sapu, dompet, jimat, kalung. Kok wonten asma mu'azzamah, wonten asmanipun Gusti Allah, asmanipun Rasulullah, maka niku sunnah dilepasaken, sunnah napa didhelekaken menawi manjing teng WC. Makanya para kiai piyen menawi ngekei azimah, ngekei macam-macam niku dawuh ojo digawa masuk nang jeding sebab nang kono akeh asma mu'azzamah, akeh ayat-ayat Al-Qur'an. Pemahamannya tidak. Lebih-lebih kemudian maca wonten hadis para rawuh sedaya. Di dalam satu hadis diriwayatkan ketika sahabat Ja'far niku wafat, Rasulullah dawuh, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yusjiluhum." Ayo gawe no panganan kangge keluargane Ja'far sebab mereka sedang sibuk, sedang repot, sedang berduka sebab sektas kemusibahan dengan wafatnya Ja'far. Akhirnya ini dipahami, loh ini yang benar di dalam hadis ini. Kalau ada orang meninggal, kalau ada orang wafat, maka yang takziah yang bawa makanan, bukan yang takziah yang diberi makan. Ternyata di Sumber Manjing, apa lagi jenengnya? Kelepu, prakteknya salah yang diajarkan Kiai Hamid. Yang di Sumber Manjing kalau ada orang wafat, ternyata yang takziah diberi makan. Padahal yang benar hadisnya kalau ada orang wafat yang takziah yang bawa makanan, bukan yang takziah yang diberi makan. Anehnya karena ngontal matanya. Ulama-ulama NU itu boten tidak ngerti. Beliau sangat memahami terhadap hadis ini. Tidak ada satupun yang luput dari kajian beliau.
Tetapi beliau-beliau mengkontekstualisasikan nopo sing didhawuhaken Rasulullah untuk dijaga semangatnya. Bukan semata-mata sesuai dengan apa yang disampaikan, tapi semangatnya nopo, tujuannya nopo, baru kemudian dilihat dalam konteks sosial di mana itu diterapkan. Sakniki contohnya ngoten, menawi wonten tiyang sedo teng Kelepu mriki sing takziah tiyang pinten? Sing takziah tiyang pinten? Nopo malih sing sedo sampai kelas kiai? Nggih napa nggih? Wonten keluarga Ganjar sedo, wonten keluarga Bulu Lawang sedo. Kira-kira sing takziah sampai pinten? Ewon-ewon nggih? Ebuan sing entar takziah. Tore semakin bayangake orang ebuan entar takziah pas ngibana sek kabeh dadi napa? Dadi napa? Bucok tak bucok? Barui tak barui? Akhirnya nambah kelakuan ke keluarga nama yit pola repot si acumurna sek kebaicang karo. Jadi ban kiai-kiai pas eyoba beni tak paham ke hadis gelap isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yuskiluhum. Senis para kiai mboten paham teng hadis niki, tetapi ketika mau diterapkan dilihat konteksnya di masyarakat, dilihat tujuannya. Kenapa Rasulullah dawuhi ngoten? Akhirnya kiai-kiai itu mulai biyen langsung ngandani teng kula panjenengan rek. Nih ono wong sedo sampeyan katene takziah, ojo gawa sego tapi gawa beras. Ono saiki sing luwih praktis gak usah gawa beras, cukup gawa luwih mantep malih. Nih perlu langsung di QR code di situ cukup dengan pakai QRIS. Langsung HP ini masuk kan. Niku takziah gaya baru untuk dunia digital. Wes gak usah teng amplop. Kalau alasan saya kita kok nggak gawa amplop, kok gawa HP. Oh kok gak dibuka langsung di ngotonaken kan melebet nih gue pun. Disediakan di pintu. Nah, artinya napa para rawuh sedaya? Kalau orang takziah yang datang kemudian membawa beras, kan bisa diukur mau dimasak berapa. Misalkan yang datang takziah sehari ada 1000 orang, masing-masing bawa beras antara 2 kilo sampai 5 kilo, bahkan ada yang sampai nggawa sak-sak. Berarti kan kira-kira dapat 2 ton sampai 5 ton sehari beras itu. Cuma sing teko wong 1000, sing dimasak yo gak kabeh, sing dimasak cukup sak kintal, sebab sak kilo itu umumnya iso dipangan wong 10. Nggih napa nggih? Apal kula wong kula niki nggih rada suwe dodolan sego. Karena ngerti nih sak kilo iso wong 10. Nang kantin niku. Lha biyen nang pondok kula nggih tukang dodolan sego niki kiai, biasa tukang dodolan sego nang santri-santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ala niku para rawuh sedaya, sakniki pertanyaannya ketika ada orang meninggal kemudian tetangga datang membawa beras dan dimasak sesuai dengan kebutuhan. Sing masak niku bojone sing mati, ana anake sing mati, dereke sing mati napa tanggane? Ya tetep tanggane, bojone yo ngurusi mayit, anake yo ngurusi mayit, gak ngurusi wong pawon. Tetep tanggane, napa dimasak teng mriko ben iso diukur keperluane pira sak pira supados segone niku mau mboten mubadir, mboten mampu. Lah urusan kemudian orang takziah niku diberi makan, ya sak wajare, sak pantese. Wong teko gawa beras 2 kilo, teko gawa beras 5 kilo, ana sing teko gawa beras sak-sak. Napa malih tekone ya adoh, kemudian diparingi dahar, ya paling ya sak on sing diparingaken. Nggih napa nggih? Pun sampai beda orang kepatian oleh beras kek benyan, pasti keluar sekali tetangga ngudak nyaman arah joring mati. Kepatian 3 kali oleh beras 3 kamar cukup gawe haji iku Bapak. Artinya napa para rawuh sedaya? Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yusgiluhum. Itu sebetulnya bukan persoalan teknis membawa nasi atau membawa beras, tetapi inti di situ kita datang untuk takziah, menghibur, nyabar-nyabari keluarga, sekaligus membantu mengurangi atau meringankan beban keluar. Niku intine takziah. Maka kadang-kadang boten persis seperti nopo sing dilakoni, sing diamalkan pada masa Rasulullah. Coba contoh konkretis sakniki. Riyen zamane Kanjeng Nabi tiang adzan niku teng pundi? Paham jenengan nggih? Zamane Kanjeng Nabi ring adzan bodhe kamar. Bodhe iyat,
di atas. Eloteng di atas tangga. Napa tujuane para rawuh? Supados suaranya bisa terdengar kemana-mana, sebab wekdal sakmonten niku dereng wonten sepi. Akhirnya tase sampai dibikin tempat yang tinggi untuk adzan yang dikenal dengan nama Manaro. Terus si wong mriki menah. Nah sakniki pun wonten pengeras suara. Wong NU pinter, adzan gak perlu munggah nang menara. Sing adzan nang ngisor, sing munggah niku kabel ambek spikere. Sakniki nek kula takon panjenengan sing derek Kanjeng Nabi niku adzan nang ngisor nopo adzan di atas menara setelah sekarang ono speaker. Pundi sing leres derek Kanjeng Nabi sing pundi? Ayo sampeyan mikir. Hah? Mun sampeyan ngocak nurut Kanjeng Nabi kudu ongge ke atas menara, ongge sare 5 kali mak potong ketika. Lah padha mbek wau niku, nek takziah sing bener sing melok Kanjeng Nabi niku gawa beras napa gawa sego? Gawa beras napa gawa sego? Berarti sampeyan gawa sego niku derekaken perintahe panjenengan takziah gawa beras niatin derekaken perintahe Gusti Kanjeng. Sing wani ngomong panjenengan takziah gawa beras gawa amplop niku nderekaken perintahe Gusti Kanjeng. Napa zamane Kanjeng Nabi nek takziah gawa beras? Mboten. Zamane Kanjeng Nabi kalau takziah gawa sego. Tapi kula panjenengan saniki nek takziah gawa beras niate nderek Kanjeng. Lah ndereke teko ndi? Teko semangate dawuhe Kanjeng Nabi saknajane gak padha wadahe. Sebab niku sing ditingali tujuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih ngoten niku para rawuh sedaya. Napa malih sampai ke masalah af'ali Kanjeng Nabi. Kula panjenengan kedah ningali napa perbuatane Kanjeng Nabi niku pancen perbuatan sing saged kula panjenengan secara otomatis nderekaken sedaya. Napa kula panjenengan milah-milah. Sebab perbuatan Kanjeng Nabi wonten sing yadullu alal ikhtisas bin Nabi. Ada perbuatan Rasulullah yang memang khusus untuk Rasulullah. Kalau diikuti hukumnya haram. Contohnya apa? Wisol. Kanjeng Nabi niku menawi siang niku angsal mboten buka langsung nyambung malih. Kula panjenengan mboten angsal. Termasuk napa? Kaziyadatihi ala arba'in niswatin. Kanjeng Nabi niku saged nggarwa dalam waktu yang sekaligus lebih dari 4 istri. Sampai pinten? Sampai songo yang bersama-sama yang ditinggal wafat oleh Rasulullah. Jumlah keseluruhan 11 istri Rasulullah, ada yang menyebut 12, tetapi yang ditinggal wafat bersama-sama itu ada 9. Karena yang satu Sayyidah Khadijah Al-Kubra niku kan wafat saat terengi Rasulullah. Sebelum Rasulullah beristri lebih dari 1, beliau sudah wafat. 9. Jadi kata oleh dorok kula ben sambian. Deki pas abini sana kula niat dorok Kanjeng Nabi. Tak oleh mun kula sampian tesen berempat. Tesen berempat? Pak. Siapa udah lima aja? Mun kula sampian tesen berempat? Pak. 4 menurut syariat keng tesen setong jangan buka dong. Mun dan syariat 4 tapi jangan bun setua tesen setong. Setong gini apa gini? Tak kening toro nih kan. Karena itu perbuatan yang khusus pada Kanjeng Nabi, makanya harus mampu memilah. Jadi tak bisa norok langsung, tak bisa norok ben saroban, norokan Kanjeng Nabi kudu lebat para ulah. Kudu lebat para ulah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, contoh Malik. Ketika kita melihat perbuatan Rasulullah yang bersinggungan dengan adat dan kebiasaan. Contohnya nopo? Ka'an akalah ma yajiduhu fi ardi wa ka'ayyal bisa ma yalbisuhu ahlu zamani wa ka'an raqiba ma yajiduhu fi makani. Rasulullah memakan makanan yang ditemukan dihasilkan oleh hasil produksi pertanian atau tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Rasulullah memakai pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang yang ada pada zamannya. Dan Rasulullah mengendarai kendaraan yang ditemukan di tempatnya. Landiki pripun kula panjenengan derekaken Rasulullah.
Ini menandakan juga dengan ketersediaan sarana prasarana, kebiasaan dan adat istiadat yang terjadi di sekitar Rasulullah. Apakah ini semuanya harus kita ikuti secara paten dan utuh, atau kemudian kulolan panjenengan menyesuaikan lagi dengan situasi dan kondisinya? Niki kudu para ulama sing jelas para rawuh sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kebiasaan Rasulullah memakan makanan yang dihasilkan oleh produksi pertanian atau tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Napa sing didahar Rasulullah? Kurma. Napa sing didahar Rasulullah para rawuh sedaya? Di samping buah-buahan, gandum, ditamel roti. Makanya jelas nek riwayate Kanjeng Nabi niku menawi dahar dengan 3 jari. Mergo napa? Sing didahar kurma. 3 jari. Saya. Nggih. Paham nggih? Kurma kan 3 jari, enggak masalah. Gandum, roti, 3 jari, tak napa. Mun sing akan sampeyan rawon di dengan merugi. Pas nang kuwi telo, alimbung sing ngalah melarat biyen kan. Tapi wonten sing maten iki. Kalau nanti ketemu mbek wong-wong niku sing muter-muter tang pundi-pundi nek ditakoni, sampeyan niku sing digolek apa to, Mas? Langsung jawab, saya mencari sunnah Rasulullah yang hilang. Loh kaya apa sunnah Rasulullah yang hilang? Seperti cara kami makan, seperti cara kami berpakaian. Terus kula takon, lah piye ta nek Rasulullah dahar? Rasulullah niku dahar kan hanya dengan 3 jari. Sakniki sak kiai-kiai ini nek mangan 5 jari dienggo kabeh. Epere kiai. Jadi kula masih kocak, Mas. Makan 3 jari itu bukan itu persoalan teknis, tapi semangatnya adalah kesederhanaan. Para kiai memang sekarang banyak makannya dengan 5 jari atau kadang minta bantuan sendok karena yang dimakan tidak memungkinkan untuk 3 jari. Tetapi panjenengan lihat yang dimakan kiai itu tidak banyak, saentong itu sudah cukup. Sambian memang 3 jari tapi tak lihat dengan saya setalam ya apa sambil ajuruk kong dia. Ya kok cak Rasulullah mau jual yang makan setalam pahe petoto, walan tojun sanika malah rabus. Jadi kita dikontekstualisasikan, tidak semacam itu. Wah, ada mahluka. Ya cara berpakaiannya juga. Ya kayak apa cara berpakaian Rasulullah? Ya seperti cara pakaian kami. Kata apa jubahan dan sebagainya. Ini boleh tanya apa? Mau Abu Jahal yang apa kalau mungkin? Pada nggak gini lagi ya. Coba bicara apa? Dimin Gus masih tanya orang ya jet nggak gini. Tapi Gus masih periksa pada. Kalau bina Kanjeng Nabi, rasuan Kanjeng Nabi dan rasuan Abu Jahal ini apa? Coba bicara apa? Menabi rasuan Kanjeng Nabi, abung kos ate semulja, akhlak semulja, ate sebekus, akidah saya tepat. Menabi kelampi si abung kos Abu Jahal, walaupun model ada ben si abung kos Kanjeng Nabi, abung kos ate secoba, ate sebendik, ate sepenuh kalaban kesirikan dan kekufuran ke Allah. Mangkana pula sanksi jebul Gusmos kalampi saya kui sampian deka kalampi na Kanjeng Nabi apa kalampi na Abu Jahal. Leni kapara labusna jadi alat. Sampai kemudian pancen leres beda debu mon apa sunat abuka ke korma mon tak nemu korma ngakui air. Tapi jangan langsung ditelan mentah. Kenapa Kanjeng Nabi ma'abuka ke korma? Karena korma kadito dari zatnya, neka dari manisnya ada unsur yang dapat mempercepat pemulihan tenaga. Termasuk orang ngalai raki ketika Maryam ngalai raki langsung beda korma becak ide rutop ide. Kenapa? Mempercepat pengembalian tenaga setelah pendarahan. Neka intinya badan yang manis sebenzat yang ada di kurma itu yang dikari. Ki ontong makin gula sampian tak kerepotan korma. Kalau seperti itu berarti kita ikuti saja dohir batin. Maksudnya luar ben esena seperti saya praktek kaki Kanjeng Nabi. Makin korma banyak, mon gula sampian apa sa abuka korma. Tapi mon setong tempat sumber manjing. Badan dari kantong, kenapa nih kan? Kalau pengen lo bisa gula. Kelepu nyari korma malara, cek masa gak korma. Mun saya badan dari kantong sabuk. Saya badai kantor sabu, nyari korma nih kamalarat, saya badai nih ke sabu. Napa kula ben sampian langsung apindah ke aing, napa ngakan sabu kagel? Mun jangan akan basul masail, langsung montak nama korma, serong ngalak ke aing, fa'alamain. Sebetulnya harus diteliti juga unsur nih korma ini beda nah apa-apa. Angki mun korma nagi nih kabar, jangan Kanjeng Nabi nih kata maruah. Mun korma nang daerah-daerah tertentu nih kata ada, saya badai nih kakak lengkeng matu, nawak sabu. Saya beda nikah rambutan, kemudian peleknya beda rambutan, beda sabu, beda aing. Napa kula ben sampian montak nemo korma, napa ngaleh ke sabu, napa langsung ngaleh ke aing. Mun abali kepada unsurnya lagi gini kata.
Sabu. Kan gini kan makanan yang ditemukan para nabi. Sanes. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya mon mangken mon ki bade yang langkung korma malah tak jadi masalah. Sama dengan cara berpakaian Rasulullah. Semangat sayang kui sarang Rasulullah kali itu apa? Berpakaian dengan pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu semangat. Bentuk apa? Jubah. Berarti kalau ada orang sekarang pakai jubah niat ikut Rasulullah, dia akan dapat pahala karena kepatuhannya, karena itibanya kepada Rasulullah. Yang penting munasabahnya betul. Jadi kula ben sampean ajubaan aniat norok Kanjeng Nabi yakin oleh genjeret. Ngikut mawon mboten. Tapi kor munasabah ajobaan. Ngikut tok. Kekama ajobaan selawatan. Kekama ajobaan imam Jumat. Kekama ajobaan tahlilan. Kekama ngaji. Kekama ke pengajian cocok. King mon mancek bi anang ke deja ajobaan. Kenapa boleh pah naik ngelacak ke kanyur ba gelentong dari bawah benika. Iya maksudnya banikan ikan. Cuma ulama toro. Seampun ajobaan karena aniat norok Rasulullah, yakin pun oleh mendapatkan pahala. Cuma ojo sampai muni sehingga nganggo jubah ka ono sunah-sunah blas. Ojo sampai rumongso ni awake wis paling cocok ambek Rasulullah, cuma semata-mata krono njogo jukai. Akhirnya kadang-kadang saya salah pahami dari saya sedih sebut lagi nang NU. Saya ngocak ring ajobaan ni kata sunnah mon lian norok Rasulullah. Pokon mon norok Rasulullah ni bakun sunnah. Urusan agama ni wajib, urusan dunia ni kan sunnah norok Rasulullah ni. Mon urusan agama wajib. Mereka masalah hukum ta'assi bi Rasulillah disampaikan oleh para ulama, di antaranya dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Abu Isa Al-Qurtubi, diurai ketika menafsirkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kaifa hukum ta'assi bi Rasulillah? Bagaimana hukum berteladan dengan Rasulullah? Tafsir, mun urusan agama wajib, mun urusan dunia aneka sunnah. Tadi mau bener norok Kanjeng Nabi niat nuron ni kapon sunnah, niat nuron. Karena kini kalau lampah dari Kanjeng Nabi, mun niat nuron. Cuma kudu oning si ejek geni kesekan. Jadi mun kula sampeyan pun ajobaan niat norok Kanjeng Nabi, jaro masa paling nyun nakala bencoba, ben seta ajobaan cek yang kepada sunnah. Neka kula mangken si abadian porang ki guru kula dikata sempat asalen asli ni mobil kula ki guru kan tak sempat. Kula neka abadian ben pengurus madrasah neka abadian neka pada niat norok Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula abadian panjenengan si banyak nikah abadian pada niat norok Rasulullah. Pada si atanya. Iso nopo ora kula panjenengan nganggo batik niku niat nderek Rasulullah. Lho saged. Napa Rasulullah niku nate ndamel batik? Rasulullah napa nate damel batik? Jawaban kula lan panjenengan nopo? Sepanjang yang kita tahu dereng menemukan riwayate sing ngoten. Lah nika bidana mun ring NU aja, Bro. Dia langsung mau cantat. Tak ada hadis yang nikah. Tak nemu. Beni tak ada, Pak. Takok kadang bedek yang gula ben sampean kita ketemu. Paham nggih? Niki halake wong NU. Jadi jawabannya, nomor Rasulullah nate damel batik. Sepanjang yang saya tahu, saya belum pernah menemukan riwayat yang menjelaskan itu. Tapi bisa saja ada, tapi saya tidak ketemu. Niku ahlaki, kadang-kadang saat niki ngomong, tidak ada. Saya sudah melacak hadisnya semuanya, nggak ada. Lah nek para santri sing gak iso diakali ya ngomong. Sampeyan iku ngelacak apa wis buka hati sitok-sitok apa karena cuma buka aplikasi lewat hati. Kan mungkin kayak gaya, mungkin bagian mereka sokone-sokone, nggak ada ini riwayatnya, nggak ada hadisnya. Kok cek enak ngomong gak ono, apa wis mari golek kabeh ta? Wong NU aja sampe ngene ngoten. Maka bagaimana kalau kita ditanya, sepanjang yang saya tahu, saya belum pernah menemukan riwayat yang menjelaskan itu. Berarti seumpama ada tapi saya nggak tahu, kan sudah nggak masuk. Karena saya memang tidak tahu kalau ada. Lah kayak kasus sing masalah kabira alhamdulillah kasira dulu. Ini wajah tuh sing ono ini kok dipermasalahno ono sing muni ngoten. Gak ono. Lah tiba-tiba lari-lari santri digoleki sabrek ketemu. Bukan gak ono. Sing golek ini kok sik durung tutup. Kadang-kadang aplikasi ini keselip. Anapa punya leket depak kesendang biru kasangit tak pada sumber mancing. Nah gini kalau lalu bagaimana? Kalau kita pakai batik kemudian dia diikuti Rasulullah, lewat mana jalurnya?
lewat semangat Rasulullah memakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang ada di zamannya. Malang kak dinto berdek Gus orang umum mengangkui berdek ketimun ngangkui batik aniat norok Rasulullah, maksudnya norok semangat Rasulullah di dalam memakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang di sekitarnya. Melok iya kasunatan. Paham ya? Paham? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya termasuk Rasulullah memakai atau mengendarai kendaraan yang ditemukan. Napa saya panggil onta, napa saya panggil jeren, napa saya panggil khilmat. Maksud kula nyontohaken niku contoh-contoh niku wau. Niki para rawuh saya, kula panjenengan derekaken Rasulullah niku ojo sampai sakar dhewe. Kula panjenengan ketika bisa satu sisi ikut Rasulullah, boleh kita kemudian semangat dan senang terus menjaga biar kita terus mendapatkan kesunahan, tapi ojo rumongso ni awake dhewe iki sing paling cocok ambek Rasulullah. Terus nganggep sing liya iku gak ono cocok-cocoke blas ambek Rasulullah. Napa malih sampai nyalak-nyalakno wong liya. Karanten napa sing kula panjenengan derekaken niku para rawuh sedaya masih semuanya adalah meraba-raba, masih semuanya adalah menafsirkan. Sehingga bagaimana cara ikut kita supados kula panjenengan iku mboten salah di dalam memahami, maka derek Rasulullah ojo langsung derek karepe dhewe, tapi kudu melalui mata rantai sanad keilmuan para ulama. Derek Rasulullah melalui para ulama. Disinilah pentingnya kula panjenengan niki berjamiah di Nahdlatul Ulama, dan pentingnya kula panjenengan niki ngurip-nguripi ngopeni tinggalan-tinggalan para ulama inggih menika lembaga-lembaga pendidikan Islam. Bagaimana caranya ikut para ulama para rawuh sedaya? Caranya ikut para ulama, maka ilmunya ulama niku diajarkan melalui madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren. Jadi nek kula panjenengan kepingin cocok kalian Rasulullah, kepingin saged paham atas sunnah-sunnah Rasulullah, kula panjenengan kepingin derekaken Rasulullah, maka jalure kula panjenengan kudu lewat pesantren, kudu lewat madrasah. Disitulah peran pentingnya pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah para rawuh sedaya dan jam'iyah ijtimaiyah, peran-peran keumatan di dalam Nahdlatul Ulama itu diturunkan dalam peran-peran: satu di bidang pendidikan, dua di bidang dakwah, tiga di bidang kesejahteraan, empat di bidang kesehatan, lima di bidang pertahanan keamanan untuk mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara, 6 di bidang kelautan kemaritiman, dan khidmat-khidmat Nahdlatul Ulama yang lain yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di tiap-tiap tempat dan di tiap-tiap zaman, yang bisa berubah antara satu dengan yang lain. Di jalur pendidikan maka Nahdlatul Ulama niku kepentingannya nopo? Menjamin terlaksananya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah masyarakat, untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi terciptanya kesejahteraan dan kemaslahatan, dan demi terciptanya rahmat bagi sekalian alam. Maka di situ menitipkan dan menjamin keberlangsungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, titipannya tidak lain melalui lembaga pendidikan. Lewat apa? Lewat pesantren-pesantren, lewat madrasah-madrasah diniyah dan madrasah-madrasah. Apakah dengan demikian kulolan panjenengan tidak boleh sekolah di sekolah-sekolah umum? Boleh. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Tapi nih kalau panjenengan sekolah di SD, kalau panjenengan sekolah di SMP, kalau panjenengan sekolah di SMA, kalau lembaga-lembaga itu tidak terintegrasi dalam kesatuan sistem yang ada di pesantren-pesantren, maka mutlak siangnya, malamnya harus ke madrasah dan harus ke pesantren atau kepada musola-musola. Sebab di sekolah-sekolah niku tidak akan menampung, tidak memuat kurikulum yang menjadi tujuan utama pendidikan di dalam Nahdlatul Ulama,
inggih menika sebagai tempat pengawalan berlangsungnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itu tidak masuk dalam satuan-satuan kurikulum yang ada di sana. Tapi nih panjenengan putrane sampun wonten tentang madrasah, wonten tentang madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, napa malih di lingkungan Ma'arif Nahdlatul Ulama, lebih-lebih malih terintegrasi dengan sistem dan satu kesatuan dengan sistem pesantren, maka apa yang menjadi tujuan Jam'iyah Nahdlatul Ulama khususnya di bidang pendidikan sudah terwakili dan tersalurkan serta terselenggarakan semuanya di sana, sehingga lulusannya insya Allah akan ada jaminan akan tetap berkomitmen dalam melaksanakan ajaran Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Cuma kadang-kadang wonten masyarakat ini sing rodok beda-beda. Ojo sampai sekolah nang MI opo nek metu angel golek penggawean. Wonten apa wonten sing muni ngoten? Mun kerokun sekolah sampai ke MI, napa boleh MI nyari SD yang paling bagus taraf internasional nang Jakarta Pusat. Mun pas mari gini ke ambu pada repot nyari ke labu. Ya tak salah sing ngotak ngak gini kan. Tak salah. Jo sekolah ke MI mun lulus melarat nyari kelakuan. Imun kan MI melulu mas ambu. Saya dek guni kata rosenna. Pas saya ke contoh saya ambu, ada lulusan MI Nurul Huda. Mare MI tak ka sanawiyah, ya tak ka aliyah, tapi alaqiyah wa ainiyah. Beda tak beda? MI Nurul Huda. Mare MI sarwa ka sanawiyah tak gelem, napa boleh lanjut ke aliyah? Saya gelem alaqiyah wa ainiyah. Akhirnya mereka keluar dari MI ke kama buruna al-mari'u wal-muliyu wal-ngeduku. Beda. Pas eka bayi contoh, arwaro lulusan MI kan ngare. Arwaro lulusan MI ada remah kan ngeduk. Wah ada lulusan SD terus ke SMP terus ke SMA. Malaysia ke kuliah nang fakultas kedokteran. Jadi dokter pasti penting aku. Kertas ya? Apa? Kan jadi dokter. Kalau kata-kata itu kertas ya? Terus lagi nikah. Ya mun sampeyan dari MI ke sanawiyah ke aliyah, kuliah, S1, S2, S3, jadi apa bisa? Jadi bisa. Bisa kapi jadi apa ya? Tentang jadi jadi. Artinya bisa kapi. Jarang saya latih menikah atau senang. Tapi ini kan niatan saya salah. Tapi alhamdulillah dan gelai malang pun ampun sudah mampu untuk kemudian bersaing. Justru kelebihannya para rabu seterjak madrasah Kak Dinto MI itu adalah SD plus, MTS itu adalah SMP plus, aliyah itu adalah SMA plus. Plus apa? Plus agama, karena semua yang ada di situ baca tambahi agama. Nah di mata undang-undang Dharma pada. Karena MI, MTS, MA itu disebut dengan pendidikan keagamaan. Jadi pada pendidikan agama, pada keagamaan. Istilahnya PAPK. PA ini kan pendidikan agama, mun PK itu keagamaan. Mun keagamaan nggak nikah ke lembaga ini keagamaan. Mun PA pendidikan agama yang ada di sekolah umum. Pas akhirnya pada PAIS kasar urusannya dengan PA. Mun nikah pendidikan keagamaan. Mereka jelas para rabu saja badan nang pasal 30 nang undang-undang sistem pendidikan nasional ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian juga keluar lagi PP peraturan pemerintah nomor 55 sih masalah nikah. Ini sama. Mereka juga naropati subsistem pendidikan nasional, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Cuma kadang-kadang pasti terosaki karena saya banyak lakan yang bisa. Ya mendek terosaki jaga bayi pantum. Mereka berpantum taler, dari makai lulusan SD di Jakarta Pusat sampai kelas internasional kormari SD Pak Ambu ya pada bui dia. Kan terasa saya maksudnya kan. Ben boleh ngait-ngaitaki lembaga pendidikan ben gini kan salah para rabu setuju. Pangeran nika atu rezeki, beni atu tunya ben atu kalakuan. Ben pangeran nika tak ambu ko besar. Justru saya paling penting kak dito kula ben sampian menabi masuk madrasah etatan ya takada. Karena beda keyakinan man amila li akhiratihi kafahullah dunyahu wa akhiratahu. Itulah luar biasa Pak Bupati menyampaikan.
Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala man taraka akhiratahu li dunya. Laisa minna, bukan orang yang terbaik di antara kalian mun atina dunya karena akhirat, artinya akhirat karena dunya, sampai kedua-duanya dicapai secara seimbang. Tapi kula sampean di kalebihan man amila li akhiratihi kafahullahu dunyahu wa akhiratahu. Orang mun nglakoni setong perkara karena akhirat tah, maka dunyana norok bun. Dunyana norok bun. Norok bun, tak tahu saya beker. Para kiai Rabu kapan keamat dan kula ke kantor niat tak tuba bungkol niat akhirat. Tapi kula tak teman ragu ketika kula niat akhirat norok bunte kun toduk ki guru jajan beda. Kun toduk nang kasak beda walaupun makin tak beri. Ongke ke atas minuman beda. Niat akhirat yang dunia norok mun parlo mari insyaallah ki ibri der insyaallah. Oh tak lopot. Tapi nggak mereka tak kening tahu. Udah sekut pengajian seareta lokal tak ngakan sekali. Sekut udah. Kenangan pertama depa. Ngotelak rampatan lah siap. Yang tak tuli soro ben panitia. Sampai kula ongke ke pentas. Lalu di kula munggah. Kemudian kula ceramah. Tempat sing nomor kali pun telepon terus. Akhirnya kula mandap. Dia tuh di dahar. Kula beten bulu. Karena kesusun nang panggenan sing nomor kali. Nyampe panggenan sing nomor kali kasusnya bodoh. Gak ndang-ndang disuruh saat najani wis siap langsung munggah. Lah kula mondap di kendar mboten purun sebab saya gak ada tanggungan malih. Nyampe teng panggenan sing nomor 3 panitia ni husnudzon. Dan panitia ni ke kiai lamare oncengan dukane pareng lamare denger patek peta beri sekali. Ada mulai pengajian, ada kuda nyari barung tempat kena saya baru ini. Ngotak ke sopir tong, mon benih rezeki nak, makin nang yadaan mata, tak kira deh. Nih kebi kulit kita benih deh remata, kok apes teti boleh makin. Jadi mana kana siap pak burung nih sama rakyat. Norak buntek ala rabu saja. Niat lo karena akhirat, dunia nimi, jaga Nega bodoh setong cerita yang dinisbatkan kepada seorang ulama besar pada zamannya. Kiai Idris ketika masih mudanya dan menjadi santri pernah suatu saat berjalan di pinggir sungai. Mereka dinto mangki berdua-duaan para tretan dua-duaan kak dinto acelen. Apa nyamar aing nih kak? Elanyo. Wakilan nika apel wakilan jelima. Kalak jelima gila edeer, mari edeer pas ke Idris kak dinto puru sadar. Ini kan belum halal bagi saya. Kok sudah saya makan? Apakah ini tidak akan bermasalah? Maka ke Idris mencari pemilik buah-buahan tujuannya satu, ingin minta halal dari apa yang sudah dimakan. Nyancer kasih andi kunggan. Napa niki gadai panjenengan? Oh iya. Apa niki sampun kagawa napa? Kelanyu aing napa sira? Jipun pun kegawa banyu niku pun ketemu teng mriku. Terus kula panggil, langsung kula pendek, kula dahar. Mantun kula dahar kula iling, niki dereng halal. Kula dugi teng mriki nyuwun halal teng panjenengan. Encan sandi uak-uan are santre mapan. Nyaman uak-uan le kalanyo aing ki posang saya minta asa ora. Mata pade, ben santre seneng gelebu ki nenggungkan le ketepil. Akhirnya niat puji nih. Aku gelem halal apa sing dipangan sampean pokoke sampean iku gelem gawe mangkene setahun. Aku cuma ingin dapat halal nyawa bu ini serolah aku setahun. Tapi karena ingin halal dia siap. Saya siap kerja 1 tahun. Setelah kerja 1 tahun datang boleh. Nopo sampean sampun halal, panjenengan sampun halal. Turun. Lah terus pripun? Aku gelem halal nek sampean gelem nikah ambil anakku. Pas saya mantua. Benih nyaman, tapi kotak, tapi tang anak matana buta, kopi ngatengel, tolong bu. Aku dek remar. Mata dek apa nasa kagak tanah aku tol itu. Yang muncul na bonde ngara mosok tak gemiah Sinetron di YouTube yang 20 menit 30 menit. Tapi karena ingin halalnya dia siap yang penting panjenengan halal. Mantun diangkat langsung suruh murah. Kono bojone ono nang kamar. Dopak keadaan kamar, Allah salam, assalamualaikum. Mak jawab di dalam, waalaikumsalam. Ternyata di dalam kamar beda orang ini rat. Pakar kecil. Santri lambot ngetelak ring binaratin nurut. Mata sesuai ben kontrak, benirian nurut buru-buru. Mon santri semangkin ketemu ben ngak kenika buru kia ting maju kado. Tanya, kenapa ndak keliru tak? Terus saya panjenengan ini orang ngabui, buta, tengel, kotol.
niku kok sempurna kok cek ayu nih. Akhirnya dijelaskan, le sing tak maksud matanya buta gak tahu delok maksiat, kuping tengel tak tau ngedingaki bareng haram, tanah ngaben sokon tak toman alai kak kabar kara sete ridho ibon pangeran. Akhirnya asokor niat tak terus minta asokora oleh tambah binirat ratin bi solehan. Temu benak kanak semangkit, mak nyaman cara nanya derek bini ratin ben soleha. Cukup ben kayaknya rekut buah. Nah, ada nangi pat tukasak beda pak kaji anak ratin. Dontek mulai bulaku buah sedeteng segeker comak tepak kejempu ki pocet. Jempu make pocet eyontal tina make pakak di Dakaja. Kemarin sene kapas atanya kasih dijempu. Niki gadani panjenengan. Yo iya ngarepe omahku yo duweku. Terus piye karepmu? Saya asola. Niki sampun kula dah. Nek mboten kula mboten angsal pengapura saking panjenengan. Lah dosa kula lak nopo? Kula pas basit dadi ahli neraka pripun? Si Andi tak omes. Karepmu apa? Kula siap pun diken-ken megawe. Sampai 2 jam nyelencer sakoni tompes. Oneng tompes nggih. Kenapa? Kalau sekolahnya dekat dengan rumah, kontrol sosialnya kuat. Mau macam-macam tapi di sini iki kenal ngerti bapake ngerti mboke kabeh. Cepet informasi ini. Tapi ini anak wong kelepu ono nang turen sapa sing ngerti. Make sar-nyasar bedeneng ing tengah tegel ing tengah kebun sapa sing ngerti. Ini orang tua yang harus waspada. Makanya panjenengan syukur kalau di sini ada lembaga pendidikan yang hadir di tengah-tengah masyarakat, sanad keilmuannya jelas. Ini akan menjadi kelanjutan keberlangsungan pendidikan dan pengajaran ala ahli sunnah wal jamaah yang akan menjadikan akidah yang menjadi tujuan dididikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini akan tetap terselenggara dengan baik. Yang kedua, kenyamanan dan keamanan dari sisi pergaulan, insya Allah niki sing jogo keselamatan putra-putra kula panjenengan. Jangan sampai terkesima kalau hanya melihat ada kemajuan-kemajuan yang bersifat fisik, tetapi ternyata yang akan jadi korban adalah anak-anak kita.
bodoh saya tertarik kalau maju nih kana, tapi keselamatan ini tidak diperhatikan. Menawi panjenengan boten sakit nyala putra tang pesantren, maka solusinya adalah harus di madrasah-madrasah yang terintegrasi dengan sistem yang dikontrol dan dikawal oleh masyarakat, karena itu yang akan menjamin keselamatan putra-putra kula panjenengan dalam pergaulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo sampai laku ambek sing liya-liya, urusan ini pun pasrahakan teng Gusti Allah. Senyampang kula panjenengan niate krana Allah, maka Allah yang akan menjamin kehidupan anak kita. Gak ono ceritani wong duwe ilmu sing barokah manfaat niku ruwet, pasti akan dibuka jalan dan akan diangkat martabat dan pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya para santri sing wonten tentang lembaga niki dikadosaken putra-putra ingkang sholihin sholihat, diparingi ilmu ingkang manfaat lan barokah. Sedaya para pengurus utamani dari jajaran yayasan sebagai penyelenggara diparingi kekuatan oleh Allah zahir batin untuk melaksanakan lan joko amanah sampai lembaga pendidikan ini terus menjadi tempat pengawalan pendidikan ala ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah masyarakat. Niki sing saged kula aturaken menawi wonten ingkang leres hidayahipun Gusti Allah, mugi-mugi wonten manfaat barokahipun, menawi wonten ingkang lepat kekirangan kekeliruan kula, kebodohan kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih atas maudah hasanah oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyempurnakan acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, amin amin ya rabbal alamin. Dekat semoga Kiai Haji Hamid Mukhalili selaku Ketua BJNU Kabupaten Malang dengan segala hormat dan ketawaduan kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yayasan Terbuddha itu tetap maju, bisa anak didik memberikan manfaat dan Islam itu khusus dan Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan jenengan menerima doa kita. Dr. Kiai Haji Abdullah segala acara mada bisa saya ketua LDNU PBNU pusat. Moga-moga sareng Allah Subhanahu wa taala tetap paling kesehatan, kelancaran dan semoga Allah bisa memimpin dan jenengan ke depan dan itu. Alladhina wa ala man wasallama wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin muassis Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Wassalatu wassalamu alayka ya Imamul Mursalin. Wassalatu wassalamu alayka ya Syafi'ul Mudribin ya Nabi ya Muhammad ya Rasulullah. Wattaqat filatuna adrikna wa anzurna al-matrah musilatan bi hadratil aliyah. Allahumma bijahi wa syafa'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa karamati jami'il awliya masyariqil ardi wa magharibil ardi wa bahriyah من النجبة والنقبة والأبدال والأقطاب والوتر وبجاه أصحاب الأنوار القدسية وبجاه أصحاب الكرامة وبجاه مشايخنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وبجاه مؤسس نهضة العلماء اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم وانزل الجنة مسواهم اللهم بهم وبأعمالهم الصالحة يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسخر سخر تيسير عسير عليك اليسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا تسير فاقض حاجاتنا حاجات الدنيا بالمنشرة وحاجات الآخرة بالمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم فقنا الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Diaturkan terima kasih kepada Romo Kiai Haji Hamim Khalili, sekaligus beliau pengasuh pondok pesantren Raudhatul Muda. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk tamu undangan dengan segala hormat kami persilakan untuk ramah-tamah di tempat yang disebut panitia. Berikutnya terimalah persembahan terbaik dari Sayyidil Anam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil khitam. Amma ba'd. Dan sama-sama kita hormati Bupati Malang beserta seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Saya hadir, saya Rabu, Esole Ares Mangken, guru kita Kiai Haji Hamim Khalili, Ketua Tanfidiyah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Seten kaula hormate dan kula muljaaki Kiai Haji Abdurrahman, Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Nurul Huda, kena adeku orang aki seger kengki kina pon sobung. Anapa mak senikah karena lambe kiki naki buto tak pada kelar ngubengi dan segereng. Ting mare jadi anggota DPR dukale kelar meleren sebereng kiki na sesobung. Gimana senengak nikah? Kiki naki buto tak kelar meleka kanan macam. Ting la kelar kapi kiki sesobung. Kalau itu macam ni luar biasa ni para tretan. Jadi makelah umur kayak gila boleh dibuat sekat petok kayak betok kayak itu bucil ke atas. Mun bucil ke bawah beliau ni kayak petok belas beliau ni. Yang tahu nih bengal napantan sini dulu. Seterusnya kepala unit-unit lembaga baik dari Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Samawiyah, Madrasah Aliyah, lan sedaya lembaga sing wonten teng Yayasan Nurul Huda ingkang sangat kula mulyakaken. Kiai Abdul Aziz, Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Sumber Manjing, jajaran Forum Pimpinan Kecamatan Muspika Kecamatan Sumber Manjing, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil sampai Torota, sajajana para hadirin, para kiai, para asatid, para wali santri, para alumni, mugi-mugi saudipun rahmati diberkati kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ngatare puji syukur keajunan Allah. Salawat dan salam moga tetap kaator dek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sareng sateja keluarga, sahabat, dan saja umat tasih selalu atorok syariatipun. Kimugi kulan panjenengan sedaya tasih diparing kesempatan kangge kempal ningali wajahipun Rasulullah benjang teng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Abenya saya amin. Saya amin tuakin darah polong ben mak lampir. Terus tak terus apolong sarang Kanjeng Nabi. Apolong ikamah. Orang kompak apolong ikamah. Kira-kira masuk surga. Pamantapna Allahumma. Alhamdulillah amin ngaroduk keng potongan banyak tak apa yang ngening. Mantar pada swarga kafi Allahumma. Kula ben panjenengan bisa apolong sareng Kanjeng Nabi pada swarga. Manabi kula ben panjenengan andi mahabbah seleres cinta seongku dak Gusti Kanjeng. Yusarul mar'u ma'aman ahab wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kanjeng Nabi adebu para tretan manusia bakal papolong dengan orang-orang yang dicintai, dan barang siapa yang mencintaiku akan bersamaku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma.
Cinta apa tak cinta ada kanjeng Nabi? Buktian apa? Nah, cinta ke kanjeng Nabi tak cukup konakon. Cinta ke kanjeng Nabi ni para tretan tak bisa bukti aki kalau ben kula ben sampian banyak muji ke kanjeng Nabi. Bahkan cinta ke kanjeng Nabi tak cukup dibuktikan kalau ben sajak dan puisi. Bahkan saborana cinta ke kanjeng Nabi tak cukup bukti aki kalau ben kulolan panjenengan kata mau sholawat teng kanjeng Nabi saknajane mau sholawat teng kanjeng Nabi niku gadah fadilah ingkang kathah. Kula ajunan as-sholawat ke kanjeng Nabi niku banyak fadilah raja gencerna. Bahkan sholawat nika ibadah saya paling fleksibel saya pasti terima. Al-a'malu minha makbulatun wa mardudah illa salata 'ala nabi fa innaha maqtu'atun biqabuluha. Amal manusia nika bade saya terima bade saya tolak. Haji mun terima nya mana haji? Betul pada nyaut. Mabrur. Mun tolak nya mana haji? Pada dia nyaut ya. Haji mardut candeng sumber manjing to ekocak haji tomat. Napa haji tomat emang atau beting mulai komat. Mereka para tretan kulolan panjenengan kata mau sholawat pun pasti diterima. Satu sholawat kulo panjenengan mau 10 rahmat sing bakal kulo panjenengan angsal. Tapi ini kata cukup diabuktiaki kecintaan kita dumateng kanjeng Nabi. Sholawat santak mun parlo konjongan sarana pawole kartu kan terbang sampai gen semolokan. Tapi tak entos kesini pada bae. Beda tak beda? Mas ini lah kongot merengot belanja tak beda teman kena mon kareng lain gak enak ke beda. Sedang mau dengar. Solawat santa tapi tak pati open kasih laki beda dia. Ini bapu dia. Ngapon nakapinding saya laki. Oh ibu, ini beda. Ini beda. Ini parfum. Ini minyak. Di lipstick, kanggo saya ada gitu kan. Jujur, fatayat, kanggo saya. Sebisa ngucap kanggo yang laki. Bener yuk. Laki titik apa lagi noreng? Nah, kau geni sebon ini. Coba gula tanya ke Pak Bapak. Mun lemah embun kacau ngasarin penempian apa dek kada na benten? Nah, iya temu. Ngocak kanggo siraket yang tinggalkan ada tengah tama ada remada di bako etolnya ke kacer ada bujai etolnya ke kanan bu paala etolnya ke budi bubabang siraket ngocak ada pun sebab lepa kena tapi munda ke pasar senyawa namua mira koning biru celang ada jadi nggak bikin beton aji yang ngocak tak cukup abuk tiaki cinta ke kanjeng Nabi. Cinta ke kanjeng Nabi ini bukti nasib tom serat kuat para tretan. Napa? Ittiba de Gusti Kanjeng atoro de Gusti Kanjeng neka bukti. Bahkan ittiba ke kanjeng Nabi ini beni cuma bukti cinta ke kanjeng Nabi tapi sekaligus bukti cinta de ke Gusti Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Boleh yakin saja utama warga Nahdlatul Ulama semangat takapi tero atoro Gusti Kanjeng tero ittiba Gusti Kanjeng cuma dalam atoro Kanjeng Nabi